Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat siang Sobat AA. Nah, kembali lagi kita di podcast Media AA bersama aku Sarla Martiza. Oke, di sini kita kedatangan narasumber kita. Halo Kak. Halo, Namanya siapa Kak? aku Fabio. Kak Fabio. Katanya Kak Fabio ini adalah mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Fakultas FSMR ya Kak? Betul, Kepanjangannya adalah Fakultas Seni Media Rekam, betul? betul. Betul. Nah, kita di sini bakal nanya-nanya sama Kak Fabio seputar seputar, ngerantau itu gimana sih, Kak? Gitu. Boleh. Nah, Kak Fabio tuh, di sini angkatan ke berapa? Aku masuk AA ini 2018, lulusnya 2018. 2021. Ah, Mhm, terus oh ya, dulu jurusan multimedia ya? betul. Jurusan multimedia. Kenapa Kak Fabio mau ngambil jurusan multimedia? Awalnya pertama sebenarnya waktu SMP itu aku seneng kayak gambar-gambar anime gitu. Berarti Heeh. Oh, kamu sama juga? bukan anime tapi realis, gambar Oh, realis, wah, heeh. keren realis, ngeri. Dulu Dulu tuh sering gambar-gambar kayak anime, kayak lihat contoh di HP terus gambar gitu di iya. kertas kan. Nah, terus orang tua aku tuh ngeliat kayaknya ada potensi nih anak ini gitu. Tapi jujur aja ya, Iya. sebenarnya aku tuh dulu pengennya perhotelan nih. Tapi Oh, karena orang tua sangat support di multimedia dan aku pikir kayaknya boleh sih gitu. iya, Jadi nyoba-nyoba lah nyoba ya. masuk di multimedia dan sekarang kecemplung sampai kuliah. Berarti masuk, sekarang jurusan apa nih? Jurusan S1 fotografi. S1 fotografi. Berarti Betul, pas masuk jurusan fotografi karena multimedia inilah ya? masih Mmm, relate lah ya, masih masih relate, nyambung, betul. betul. Nah, terus Kak Fabio tuh sekarang semester berapa? Sekarang masuk semester 4. Semester 4. Mhm, Nah, ceritain dong Kak, kehidupan di ISI tuh kayak gimana? kehidupan diisi, oke. Gimana ya mulainya ya? Diisi itu sebenarnya pas aku pertama kali mulai belajar agak culture shock aja sih sebenarnya. Mmm, Mungkin kalau dari lingkungannya, mungkin dari harga harga makanannya lebih murah, terus sama dari cara berpakaian, outfit-outfit fashionnya gitu kan ya, wih kayak bebas nih iya gitu, iya. ih keren nih gitu, kita bisa berekspresi nih gitu. Nah terus untuk belajarnya bisa dibilang santai sih belajarnya dan paling dalam satu mata kuliah itu belajarnya 1 sampai 2 jam aja gitu. Jadi Mmm, kita dikasih waktu bebas untuk explore di luar gitu. dan berarti belajarnya itu lebih banyak di luar ya Kak? Sebenarnya belajarnya lebih banyak di luar kayak hunting foto atau ya ya paling paling banyak ya hunting foto lah karena kan fotografi. Iya, fotografi, betul. Mhm. Nah, terus dulu Kakak tuh masuk ISI jalur apa? Dulu aku masuk isi jalur mandiri. Jalur mandiri, berarti tes Mhm. dong ya? Tesnya itu buat portofolio. Nah, Oh, portofolio dulu, portofolionya itu apa? portofolionya itu ada 2 jenis foto, ada Mhm, yang foto tunggal sama foto cerita. Foto tunggal itu kita bebas temanya mau apa, nanti dari foto itu kita kasih judul mhm. sama kita ceritakan di deskripsinya. Begitupun dengan foto cerita. Nah, foto cerita itu kita disuruh motret 3 foto yang berkesinambungan, yang 3 foto itu nyambung ceritanya. Nanti Oh, iya dikasih iya. judul sama deskripsinya juga. Itu bisa motret tempat, kayak sejarah tempat gitu, sama motret tokoh, kehidupan satu tokoh gitu. Kalau dulu tuh aku motretnya foto cerita itu ini, kota tua. Ketua, Betul. Jadi bagaimana kota tua sekarang difungsikan seperti apa gitu. oke. Nah, terus di fotografi tuh kita belajar apa aja sih? Kalau di fotografi paling waktu semester 1 ya, Iya, yang aku ingat kita belajar arah cahaya. arah cahaya. Bagaimana cahaya itu jatuh pada model atau objek Iya. gitu. Dulu tuh kita belajar cahaya depan, cahaya Oh, samping. misalnya cahaya atas jatuhnya kemana gitu. Kita juga disuruh menganalisa cahaya samping tuh jam berapa sih bagusnya, Mhm, cahaya depan tuh jam berapa bagusnya, cahaya belakang, backlight. Nah, mhm. itu bagusnya jam berapa, begitu. Posisi cahaya juga dipelajari? Dipelajari, cahaya yang bagus tuh jam berapa, misalkan pagi nih golden Mhm, hour sama sore. mhm. Nah, biasanya yang kita hindari itu sebenarnya pas siang terik gitu, karena kan cahaya bener-bener keras Iya, nih. Nah, itu agak kurang enak dilihatnya, gitu. cahaya yang masuk juga terlalu berlebih Terlalu ya. berlebih, begitu. Nah, Kak Fabio nih, eee
tipe yang strict parent atau bukan? Karena kan kalau yang strict parent tuh nggak boleh keluar rumah, kayak terlalu Mhm, dikekang gitu, atau kayak, ah, keluar rumah aja jarang gitu. Kok mhm. bisa sih ngerantau? Sebenarnya yang nemu informasi kuliah di IC itu ibu saya sendiri. Ibunya. Ibuku yang semangat kayak untuk nyari info-info kuliah Mhm. gitu. Mama nemu ini nih, apa, kampus seni ada jurusan fotografinya S1 gitu. Ada di Jogja. Udah coba deh sana ngerantau gitu, biar tahu rasanya hidup di kota orang tuh gimana sih, gitu. Jadi sebenarnya bagian paling besar pas pendaftaran itu paling banyak dikerjain sama ibuku. Ibuku yang paling semangat. Ini ayo harus bayar apa nih? Ayo ke bank gini gini gini. Aku yang ngikut gitu. Berarti, ibu itu turut andil ya? Oh, besar banget turut andilnya. Terus, ketika di rantau, perasaan Kakak tuh gimana sih jauh dari orang tua? Nah, pas awal-awal semester 1 masuk di sana itu pastinya homesick lah ya. Iya. Homesick itu pasti. Kita perlu adaptasi sama tempat baru, lingkungan baru, orang-orang baru, adat-adat di sana tuh gimana sih gitu. Kan kita sebagai pendatang nih Iya. nggak boleh macam-macam ya Iya, kan betul. gitu. Kita harus membaur sama mereka, harus membumi lah gitu. Ya kalau emang kangen ya kan sekarang zaman udah canggih bisa Mhm. video Iya. call ya kan. Nah pasti kalau lagi homesick itu video call tuh bisa tuh sampai setiap hari tuh. Pengen tahu gimana segala macem. Cuma makin ke sini ya udah terbiasa. Jadi ya udah mungkin kita video kalau kita lagi kangen ya udah video call, kalau lagi sibuk ya udah enggak gitu. Ada susah nggak sih rasa susah, kayak rasa, "Ih, susah banget ya berbaur sama orang ketika di lingkungan baru, di Jogja, bahasa baru," ya kan? Mm-mm. Jadi sebenarnya malah teman-temanku sendiri ya, teman Mhm. angkatanku itu kayaknya paling banyak itu biasanya dari Jawa Timur. Oh, Jawa Emang kan Timur. bahasanya sama bahasa Iya. Jawa, heeh. Tapi ada juga dari beberapa luar pulau, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Mhm. Nah, kalau yang dari Sulawesi ada kayaknya, ada juga dari jurusan-jurusan lain tuh banyak gitu. Jadi kita ini membaca karakter orang gitu. Oh, dia kayak gini orangnya nih. Oh, dia kayak gitu nih orangnya nih. Berarti bagusnya begini nih, bagusnya begitu tuh gitu. Jadi network kita juga luas, teman kita luas. Jadi misalkan kalau udah lulus kamu mau ke daerah mana? Aku punya teman kuliah nih, orang sini nih gitu. Gitu. Nah, untuk informasi seputar ISI mungkin teman-teman di sini ada yang masuk ISI. Nah, di ISI tuh kayak gimana sih? Terus UKT-nya berapa? Terus juga Mm, ada jurusan apa aja gitu, Kak? Kalau di ISI itu ada 3 fakultas. Fakultas Seni Rupa, Fakultas Seni Pertunjukan, sama Fakultas Seni Media Rekam, Mmm. fakultasku. Iya. Kalau di fakultasku sendiri ada jurusan S1 Fotografi, S1 Film dan Televisi, D4 Animasi, dan Produksi film, itu jurusan baru tuh, Oh, jurusan produksi film ya 2023 kemarin keluar. Nah, kalau di Fakultas Seni Rupa itu banyak. Ada seni rupa kriya, ada seni murni, ada apa namanya? Ada DKV juga, ada desain interior, ada desain produk, ya dan beberapa lainnya lah. Agak lupa soalnya banyak jurusannya. nggak apa-apa, Jurusannya santai banyak. aja. Nah, terus satu lagi sama yang Fakultas Seni Pertunjukan. Nah, di situ ada teater, ada tari, seni tari, ada seni musik, Oh, seni pendidikan musik. musik, penyajian musik, penciptaan musik. Oh, musik banyak ya? Banyak banget cabangnya. Etnomusikologi. Mhm. Nah, etnomusikologi ini mempelajari musik-musik daerah Mmm. se-Indonesia. Terus ada juga jurusan pedalangan. Kalau kamu mau jadi dalang, ada tuh jurusannya. Ada? Ada. Sama kamu kalau suka main alat-alat Kayaknya aku tradisional tahu nih, gitu, ini kayaknya aku tahu karawitan. nih. Nah, itu jurusannya. S1 seni karawitan. Nah, tuh di situ banyak banget jurusannya. Nah, untuk UKT-nya buat teman-teman biar tahu semua. Kalau UKT dari punyaku sendiri ya, Mhm. aku UKT-nya itu 3.500.000. Mhm. Nah, itu UKT diisi itu berdasarkan gaji orang tua. Eee, Nah, paling murah itu UKT diisi itu 500.000 per semester. per semester. Dan paling mahal itu 3.500.000. Nah, itu UKT-ku dari semester 1 sampai sekarang. Aku belum tahu di semester ini ada kenaikan atau enggak ya. Gitu.
Nah, terus, kesan pesan nih buat teman-teman yang mau masuk ISI atau mau masuk fakultas lain mungkin? Oh boleh banget. Jadi semisal kita punya hobi nih, hobi mungkin melukis atau bikin batik atau kita hobinya menyanyi, main alat musik, suka acting, Yang penting seni ya, yang Kak? penting seni. Sebenarnya mau masuk IC itu nggak perlu backgroundnya dari kayak aku multimedia itu nggak perlu. Karena teman-temanku pun banyak yang dari SMA IPA, IPS. Nah, ngambilnya fotografi gitu. Karena mungkin mereka dulunya hobi, tapi wah ada tempat untuk ini nih menekuni dengan sampai dalam banget Mhm. nih gitu. Nah, jadi dia mereka milih situ masuk gitu. Fotografi. Terus kalau misalnya kan aku berkeinginan nih Mm-mm, untuk, masuk dunia film gitu. mm-mm. Nah, menurut Kakak aku masuk jurusan apa sih? Ya, kalau di fakultasku sih, Fakultas Seni Media Rekam Mhm. masuk di film dan televisi bisa, Mmm. atau di produksi film. Itu bisa Nah, jurusan untuk, baru. produksi film itu kan karena jurusan baru ya, prodi baru, Mm-mm. itu ada apa aja sih? Wah, kalau di produksi film kayaknya mereka lebih fokus ke aku kurang tahu juga sih, masih kurang Eee, tahu, soalnya masih baru banget. Jadi aku belum kulik-kulik gitu, belum terlalu kenal banyak juga sama mahasiswa-mahasiswanya gitu. kalau untuk film dan televisi? Film televisi kita di situ belajar penyutradaraan, Mmm. belajar jadi produser juga, belajar bikin skrip, terus belajar storyboard gitu, belajar megang kamera, gimana editing, semua gitu itu belajar Nah, pastinya. untuk yang suka nulis nih, tipe suka nulis kayak aku, cocok nggak Mm, sih masuk film? cocok aja bisa, bisa. Mmm. Kamu bisa nulis skrip, mungkin bisa gambar storyboard juga gitu. Jadi storyboard tahu storyboard Iya, kan? tahu tahu. Kayak skrip yang dibikin sebuah per scene gitu. Heeh, iya. Kayak Kayak gitu. gambar. Correct me if I'm wrong. Cemil ya, Kak? Ya. Cemil. Ya gitulah, bisa. Oke. Gimana? Ayo tanya-tanya lagi sesuai apa kehidupan perantauan Mhm. gimana, susah-susah senengnya. Pernah nggak sih, Kak, duit Kakak habis waktu lagi ngerantau? Oh, pernah, sering, sering Wah, banget. habisnya karena apa, Kak? Kalau aku biasanya habis karena tugas iya. Mhm. Ya aku biasanya kalau habis ditransfer sama orang tua, aku udah ngitung-ngitung nih. Mhm. Ini keluar segini hari ini buat ini aja, besok buat ini aja, besok buat itu aja keperluannya gitu. Berarti mengatur keuangan itu wajib banget ya ketika kita ngerantau? Heeh, sebenarnya kalau kita dari awal emang belum bisa mengatur keuangan, Mhm. itu nanti akan lama-lama belajar sendiri gitu. Mmm. Mm, Seiring jalannya waktu akan mengalir ya? betul, betul. Kayak kita pilih makanan gitu. Ah, yang murah aja lah, yang penting makan, yang penting Iya. kenyang gitu. Yang penting dalam hari ini makan. Kalau aku pribadi, aku orangnya jarang jajan. Mmm. Aku bisa dibilang selama ngerantau itu aku pelit sama diri sendiri. Nggak Iya. pernah yang ada namanya itu self reward kayak, aduh habis sibuk tugas nih, Mmm. pengen healing lah ke pantai apa gimana segala macam. Nah itu jarang aku. Tapi biasanya, anak-anak zaman sekarang tuh kayak gitu. Mm-mm. Kenapa Kak Fabio nih enggak? Nggak tahu lebih enak tidur aja sih. Lebih enak Berarti tidur. berarti healing-nya itu tidur ya? Tidur, Ketika nah lagi itu stres dia, stres iya. stres, tidur? Heeh, Mmm. nggak tidur berapa hari, dalam sehari tidur cuma 4 jam, 3 jam. Paling Mmm. enak apa? Tidur udah. Tidur. Karena waktu jam tidurnya terganggu ya, Iya, Kak? tidur kan nggak ngeluarin uang, nggak Mhm. ngeluarin tenaga ya kan. Ya kalau healing kemana-mana, ya oke paling sesekali lah Nah, dalam berapa bulan sekali itu pernah pastinya gitu. Cuman ya udah lebih enak tidur. iya, nggak ada uang keluar ya? Ya betul, udah tinggal geletak aja udah gitu. Enak udah. Nah, terus Kak Fabio nih, tugas apa yang paling mahal di fotografi? Kalau aku itu, oh ada mata kuliah di fotografi yang tugasnya itu dikasih list. Heeh. Kemarin itu 20 tema. Banyak ya? 20 tema dan itu ke gimana ya? Sistem pengerjaannya kita hunting dulu nih sesuai tema yang udah tertera. Mmm. Nah, nanti pengumpulannya itu kita harus melewati konsultasi dulu. Nah, Oh. kita misalkan temanya sunset. Mhm. Nah, nanti kita foto sunset gimana di mana tempatnya, kayak gimana sunsetnya. Nanti, nah sesi konsultasinya itu kita cetak fotonya ukuran 4R. Nah, setelah kita cetak itu, baru kita bawa ke kampus, kita konsultasikan sama dosen. Nanti dosen lihat nih, foto yang bagus yang mana, sampai di ACC. Kalaupun belum ada yang di ACC, ya udah fotonya jadi ini aja.
taruh di kos, kita hunting Wah, jadi lagi. pajangan lagi. Iya gitu. Nah sebenarnya aku lumayan berasa lah di situ, Mhm, operasionalnya. Kita hunting keluar, beli bensin, beli iya. makan, beli minum, hunting motret-motret kalau di objek wisata bayar biaya masuk, ya kan? Itu juga nanti kalau udah motret kita nyetak dulu di ini percetakan foto. Satu foto tuh 1.300 atau 1.500. Mmm, Terdengarnya murah karena iya. satu. Nah, kita nyetak sekali nyetak 20 foto, 30 foto yang dikonsultasikan itu sekali konsultasi. Sekali Mhm, konsultasi berarti harus langsung banyak gitu ya? langsung banyak gitu. Sebenarnya dikit nggak apa-apa kalau kamu percaya diri dengan fotomu. Hmm. Heeh. Wah, asli ini kayaknya nih. Udah cetak aja 5 gitu, cetak aja 6 gitu. Ya lumayan berasa di situlah. Tapi kalau kamu menjalaninya suka gitu, kamu suka banget nih, atau kamu pengen nekunin, pengen tahu, oh aku belum pernah nih ngambil tema foto ini nih, genre ini nih gitu. Kulik-kulik Iya. gitu. Nah itu sebenarnya gak terlalu berasa juga. Jadi kamu bisa nemu celah-celahnya di Mmm, mana yang bagus ini. Oh celahnya harusnya begini nih, kayaknya harusnya begini nih, yang bagus nih gitu. iya. Itu bisa. Kakak pernah nemuin kesulitan nggak sih ketika Kakak belajar, di prodi fotografi ini? Kesulitan paling apa ya? Nggak sulit nggak sulit? Sulit dong. Kirain nggak sulit. Sulit sulit sulit. Bisa dibilang sulit, cuman aku belum gimana ya bilang sulitnya itu dalam kategori apa ya, kalau fotografi itu kan berlawanan dengan cuaca juga. Ah, iya. Apalagi udah musim hujan begini Mhm, kan. Nah, semisal kita udah mau ngerjain tugas nih, udah oke, udah prepare semua, mhm. kamera udah dicas apa segala macam, mau berangkat hujan ya. Ya, nggak jadi gitu. Tapi waktu aku semester 2 kemarin pernah dapat tugas yang justru kita harus nyari hujan. Ah, Itu foto petir, foto petir? foto petir. Petir lagi nyamber. Nah, itu di foto tuh. Itu susah nggak? Wah, susah, aku nggak dapet itu. Ah, gimana terus gimana? Cuma beberapa temanku aja yang ngumpulin. Oh. Tapi kemarin itu foto petir, dan ada satu lagi ada foto pelangi itu sebagai bonus. Jadi kalau kamu bisa ngambil foto itu nilaimu bagus. Gitu. Kalau nggak dapat juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Nah, terus kalau misalnya ada di sini misalnya teman-teman mau masuk fotografi atau tadi aku mau masuk perfilman gitu, Mm-mm, itu lebih cenderung praktek, di perkuliahan ya, mm-mm. atau lebih cenderung teori? Oh, praktek jelas. Oh praktek? Tapi kalau di semester satu ini, di semester satu kemarin itu aku pasti lebih banyak teori dulu. Tapi dibarengi seimbang dengan prakteknya. Misalkan di minggu pertama dikasih teori tentang apa sih fotografi itu apa. Nah, walaupun kita sebelum masuk ini kayak udah hobi fotografi, udah Mhm. hunting kemana-mana, udah motret apa-apa. Tapi tetap pas masuk kampus itu, udah masuk kuliah, kita belajar dari nol lagi. Ah, Kita belajar ISO tuh apa sih, diafragma tuh apa sih, shutter speed itu gimana sih, cara nyeimbanginnya gimana sih gitu. pernah Terus bosen nggak ketika belajar dari ulang lagi? bosen sih enggak ya, karena Mhm. apa yang disampaikan oleh dosen itu terdengar baru kan di kupingku Ah, pastinya, iya. dan itu pemahaman yang baru, sudut pandang yang baru gitu. Mmm, Jadi excited gitu. mhm, Paling bosennya itu kalau udah kelamaan kelamaan hunting di satu tempat mhm. gitu, paling duh bete nih gitu Mhm. ya kan. Udah gitu. Jadi akhirnya udah duduk aja gitu merhatiin sekitar. Kalau ada momen yang bagus itu baru difoto gitu. Terus, nah berarti kan teori itu sebanding dengan prakteknya juga. Mmm, Kayak gitulah. Jadi nggak terlalu banyak teori, tapi bagus bagus di prakteknya lah banyak gitu prakteknya. berarti 50-50 atau gimana? Oh 50-50. 50-50. Betul. Nah, terus kalau misalnya lulus nih misalnya, Mm-mm. langsung itu gelarnya apa sih? Gelarnya itu kalau di fotografi itu SSN, Sarjana SSN. Seni. Mmm. Nggak pakai Tuh. STR? STR itu kalau D4, Oh Sarjana D4 Terapan. gitu. Kalau S1 itu, kalau S1 fotografi SSN, Sarjana Seni. Film pun gitu? Film setahu iya, Oh, SSN. nah terus kita mau tahu nih, ketika Kak Fabio diisi, Hmm, ada kesulitan berbaur nggak sih? Awal-awal Kayak, itu, berbaur, misalnya kenal dosennya susah, terus kayak, hmm, "Ah temen gue sombong nih," gitu. oh, kalau aku pribadi sih, aku emang orangnya suka bisa berteman dengan siapa aja bisa. Ah, iya. Jadi kalau Ekstrovert?
Enggak tergantung Eh, situasi, ah, tergantung ambivert kondisi. berarti ya? Apa namanya? Ambivert. Oh, baru tahu. Iya, ambivert. Kayak amfibi ya? Iya, bisa dua-duanya ya? Oh gitu, ada istilahnya ya? Iya, Jadi ada aku dong. tergantung situasi aja sih, Mhm, kalau emang kalau karena dulu awal-awal masuk kuliah belum tahu, belum kenal mhm, siapa-siapa, ya kita mau nggak mau harus membuka diri iya. gitu, kenalan sama siapa aja gitu, ngobrol sama siapa aja, nanya nama siapa, asal dari mana, prodi apa gitu. Ya paling kesulitan tuh nggak ada sih ya, karena kalau kita baru awal kenalan pasti pakai bahasa Indonesia semua Iya, dong. heeh. Iya, Tapi paling pernah gimana? merasa kesulitan bahasa di sana nggak sih? Kesulitan bahasa sih, oh pernah. Itu Mhm. biasanya ke ini penjual-penjual entah makanan, entah barang apa gitu. Kalau ke temen itu mereka bisa menyesuaikan gitu. Oh, iya. Mungkin teman-teman yang asli Jawa, terus ketemu ada orang apa kita yang dari Jakarta atau ada yang dari Bandung kan beda Mhm, bahasanya. iya. Ya pasti mereka menyesuaikan lah, pakai bahasa Indonesia yang pastinya. Gitu. Jadi nggak perlu takut ada perbedaan bahasa gimana segala macem, kan bahasa ibu tuh bahasa Indonesia. Iya, wis. Asik. Nah, terus, Kak Fabio di sana ngekos? Ngekos di sana, Ada ngekos. kesulitan nggak sih ketika Kakak baru datang nih ke Jogja, kesulitan nyari kos gitu ada nggak sih? Kesulitan nyari kos pasti ada. Aku tuh proses nyari sampai dapet itu sekitar 2 sampai 3 hari. Ah, Jadi kan aku datang ke Jogja itu pertama sama ibuku berdua. Nah, tuh kita nyewa motor, terus kita keliling-keliling dekat sekitar kampus cari kos. Datang ke kos ini, terus ngeliat, kayaknya kurang cocok nih, kurang heeh, srek gitu iya. kan, belum srek nih. Udah kita cari lagi keliling gitu. Sampai bener-bener nemu yang kita baru ngeliat aja, wah oke nih gitu. Nah, itu dia tuh. Mhm. Gitu, kayak gitu. Katanya harga kos di Jogja tuh lebih murah dibanding di Jakarta, bener nggak sih? Bisa aku bilang iya, bener. Mhm. Jadi yang aku tahu kos paling murah di Jogja itu kayaknya mulai dari 300.000 tuh ada. Serius 300.000? Serius, tapi ada harga, ada rupa. Iya, Nah, iya gitu. betul itu betul banget. 300.000 sampai sampai terhingga lah. Tak terhingga. Temenku juga ada yang kosannya bayar per bulan itu 1.500.000 ada. Mmm, Kayak dia lengkap, ada ruang tamu, ada sofa, ada AC, ada mesin hostel ya? cuci. Ya mungkin mirip-mirip gitu. Mini pavilion. Iya. Ah, gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi menyesuaikan kita aja gimana Mhm, lah gitu. Nggak usah muluk-muluk. Pengennya kayak gini, pengennya kayak gitu. Tapi kita sendiri nggak sanggup nih ke mhm. depannya. Ya udahlah, nggak usah lah gitu. Yang penting buat tidur nyaman, bersih gitu. Nah ini terakhir nih, pesan Kak Boleh. Fabio buat teman-teman semua, terus kayak, apa ya, biar teman-teman nih semangat belajarnya atau masuk Mm, ISI atau mau masuk kampus lain gitu gimana? ya menurutku kalau memang udah ada targetnya dan udah tahu kalian mau kemana, jadi tekuni aja Mmm, gitu. Karena mungkin memang jalan kalian ke situ. Terus kalau ibaratnya kalian punya hobi yang berhubungan dengan seni dan ingin mendalaminya lebih dalam, isi Yogyakarta pilihan yang bagus menurutku. Selain harganya murah juga, cara belajarnya juga unik, bagus sih menurutku. Oke lah gitu. ISI Surakarta juga bagus? Isi Surakarta bagus, Bukan. malah kalau aku bilang isi Surakarta itu kan dia terbagi dua kampus nih, ada Iya, kampus satu, kampus dua. Nah, aku pernah datang di kampus duanya. mmm, Itu suasananya adem banget, pohonnya banyak banget. Aku mikirnya ini kayaknya kampus di tengah hutan deh. kampus berasa hutan Iya, katanya. gitu. Oh, pohonnya banyak banget soalnya. Banyak lahan-lahan luas juga, Mmm, gitu gitu. kalau syuting film horor masuk? Kayaknya sih. Bisa masuk masuk gitu? Ah, kalau mau yang apa ya, ibaratnya pengen lingkungannya tuh bagus Mhm, pemandangannya apa segala macem. Isi Denpasar bisa, isi Bali. Bali. Pantai-pantainya mungkin bagus, gedung-gedungnya bagus juga, banyak ukiran-ukiran ornamennya. Oh, Iya. itu bagus itu, isi Bali. Aku belum pernah sih main ke sana, pengen gitu. Kapan-kapan ya, Ya, amin. gue punya duit. Iya, harus ada duit. Iya. Iya. Oke teman-teman, sekian dari aku dan Kak Fabio. Sampai jumpa, jangan lupa kita subscribe Media AA, like, comment, dan share. Oh, kalau kita juga ada Instagramnya SMKA Official. Dan kita juga ada TikTok. TikToknya apa ya? Aku lupa.
Media Asabat, oke? Jangan lupa di-follow, jangan lupa dilihat juga, jangan lupa di-like. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.